Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Sinar Abadi Jaya dari kelas MB4511 akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen rantai pasok, yakni mengenai supply chain atau rantai pasok pada bandar beras yang berada di Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Kemal Sadewo. Saya Hanifah Farinisa. Saya Raffi Rabbani Gunawan. Dan saya Sulaiman Mumtaz Rundengan. Oke, untuk profil yang pertama ini, kita telah melakukan wawancara kepada narasumber yang bernama Pak Enjang, yakni seorang pengusaha beras dengan nama usahanya yakni PT Sri Tanjung Jaya. Dan usahanya ini berlokasi di Blok Sukajati, RT 8 RW 8, Desa Sukajati, Kecamatan Haurgelis, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Nah, untuk yang di sini di PT Sri Tanjung Jaya memproduksi jenis beras kebo dan juga ciherang. Untuk lama usahanya sendiri, PT Sri Tanjung Jaya sudah berdiri kurang lebih 10 tahun dan memiliki luas sawah sekitar 10 hektar. Oke, jadi dari Pak Enjang ini, dia tuh punya, pertama kan kita ngomongin upstream. Nah, eh, dari perusahaan berasnya Pak Enjang ini, upstreamnya itu eh, sebenarnya ada tiga. Jadi yang pertama, dia itu dapat supply upstreamnya itu dari punya beliau sendiri, yaitu beliau tuh punya 10 hektar sawah untuk memproduksi gabah basah. Jadi memang bentuk dari upstream yang digunakan ini adalah berupa gabah basah. Nah, pertama tadi dari sawah-sawah yang dimiliki oleh Bapak Enjang sendiri. Kemudian yang kedua, dia juga mengambil gabah basah dari petani-petani di daerah Hargelis. Nah, dari petani-petani itu tuh juga ada sekitar 300 hektar petani-petani di daerah Hargelis. Nah, kalau misalnya itu juga belum cukup, ada satu sumber lagi, yaitu adalah petani-petani di luar daerah Hargelis. Nah, ini daerah-daerah di luar Hargelis ini kebanyakan ada dari Karawang, Demak, Cilacap, sama daerah Jawa lainnya. Kemudian next kita masuk ke midstream. Nah, dari midstreamnya sendiri, PT Sri Tanjung Jaya ini eh, melakukan pengolahannya. Jadi dari upstreamnya, dia dari gabah basah, di midstreamnya itu diolah menjadi beras siap jual. Nah, proses sendiri ini tuh dia pertama gabah basah itu dijemur, bisa secara manual lewat matahari atau menggunakan oven. Jadi memang dia melihat situasi dan kondisi cuaca dan sebagainya. Jadi kalau misalnya cuacanya lagi hujan deras dia pakai oven, kalau misalnya lagi memang kemarau dia bisa pakai matahari. Kemudian beras itu dimasukkan ke penggilingan dan dipoles agar terlihat mengkilap dan siap packing. Nah, setelah dipoles baru nanti di packing dan distribusi menggunakan armada truknya ke pasar-pasar. Nah, dari midstream ini distribusi, kita langsung masuk ke downstream. Bisa di next, Mal. Nah, tadi selesai berasnya udah siap di packing, siap jual, distribusi oleh truk-truknya. Nah, beras-beras ini langsung dikirim ke beberapa pasar. Nah, pasar-pasar yang dikirim itu dia tuh ada ke pasar induk Johar di Karawang. Kemudian tuh ada pasar Cipinang Jakarta sama pasar Kebon Kelapa yang di Bandung dan lain sebagainya. Nah, setelah maksudnya distribusi ke pasar ini nih gunanya adalah karena ini downstream juga, jadi
pasar ini adalah media di mana beras itu langsung direct ke konsumen gitu, langsung dijual ke konsumen. Next. Oke, berikutnya adalah faktor pendukung dari pasokan berasnya sendiri, yakni panen yang baik dan lancar. Maksudnya adalah menjadi sebuah faktor yang terpenting bagi usahanya Pak Enjang, yakni PT Sri Tanjung Jaya dan juga untuk seluruh pengolah serta distributor beras. Kemudian juga faktor pendukung yang lainnya seperti memberikan persediaan bahan baku gabah basah yang cukup untuk proses pengolahan dan juga pengiriman. Untuk berikutnya adalah faktor penghambat pasokan beras, di mana ada 3. Yang pertama adalah kekeringan dan juga musim hujan, yang tentunya akan mempengaruhi ketersediaan gabah basah, menghambat proses panen dan juga pengolahan. Yang kemudian yang kedua adanya hama khususnya tikus, yakni menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu panen dan juga persediaan bahan baku beras. Yang terakhir atau yang ketiga adalah gagal panen. Nah, merupakan faktor kritis yang bisa dibilang sangat menghambat pasokan beras bagi usahanya Pak Enjak, yakni PT Sri Tanjung Jaya, dan juga bagi para distributor atau petani lainnya. Selama menjalani usahanya ini, PT Sri Tanjung Jaya mengalami tantangan persaingan, di mana persaingan harga dengan pengelola beras lain, harga yang paling murah pastinya itu akan dipilih oleh lebih banyak masyarakat. Lalu juga tantangan lainnya yaitu fokus pada harga terjangkau dengan kualitas yang baik untuk memikat pihak-pihak para downstream. Nah, untuk menangani tantangan persaingan ini, PT Sri Tanjung Jaya memiliki solusi, yaitu dengan menawarkan harga yang kompetitif sesuai dengan harga pasaran dan kualitas yang tetap terjaga. Jadi PT Sri Tanjung Jaya nggak mau memberikan harga yang murah terus kualitasnya jelek. Jadi mereka tetap memperhatikan kualitas dari beras itu sendiri dan juga harga-harganya agar tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah, tapi dengan kualitas yang bagus. Lalu selanjutnya yaitu mengenai biaya rantai pasok. PT Sri Tanjung Jaya ini memiliki biaya yang pertama ada harga gabah basah. Nah, biasanya ini mereka mendapatkan harga sebesar 7.000 per kilogramnya, yaitu biasanya mereka menggunakan harga 500.000 untuk satu hari pengelolaannya, dan upah tenaga kerja sebesar 1 juta. Nah, untuk perharinya ini biasanya mereka mengelola sebanyak 10 ton beras, dan ada biaya-biaya lain yang tidak dapat diungkapkan oleh PT Sri Tanjung Jaya. Nah, untuk harga jualnya sendiri, biasanya PT Sri Tanjung Jaya mematok harga kurang lebih 2.000 di bawah harga head atau harga eceran tertinggi. Dan pada saat ini harga yang dijual yaitu kisaran 11.000 per kilogramnya. Nah, untuk surplus rantai pasoknya, rumusnya yaitu customer value dikurangi supply chain cost, di mana harga jual berasnya itu tadi 11.000 dan harga-harga lainnya untuk biaya per kilogramnya itu dari 7.000 ditambah 50, 100, 850 kurang lebih menjadi 8.000, sehingga surplusnya itu 11.000 dikurang 8.000 menjadi 3.000 rupiah. Lalu slide selanjutnya. Untuk mengenai penghematan biaya rantai pasok, PT Sri Tanjung Jaya ini merasa tidak dapat menghemat biaya karena harga-harga yang sudah ada itu sudah baku, jadi sudah tidak bisa diubah-ubah lagi. Namun mereka telah mencoba untuk memakai mesin berbahan bakar solar untuk menggantikan listrik sebagai upaya untuk menghemat biayanya. Lalu selanjutnya untuk strategi mencegah kelangkaan pasokan beras, PT Sri Tanjung Jaya ini tidak hanya berpaku pada dari sawah-sawahnya Pak Enjang atau petani-petani
di daerah sekitarnya, tetapi PT Si Tanjung Jaya ini juga mencari daerah-daerah lain yang memiliki gabah basah yang banyak dan berkualitas, sehingga mereka mempunyai orang-orang di lapangan yang nantinya bisa memberikan informasi kepada PT Si Tanjung Jaya untuk memberikan gabah basah. Lalu ada cerita-cerita yang tidak terekspos media terkait pasokan beras, yaitu biasanya petani ada ketidaksesuaian terhadap impor beras karena itu menurunkan harga beras lokal. Lalu permintaan pemerintah untuk memperhatikan pasokan lokal sebelum melakukan impor, serta meminta harga gabah tetap berada di kisaran 6.000 agar harga beras tetap terjangkau. Lalu lanjut ke isu lingkungan. Di lingkungan Haurgelis ini memiliki kendala seperti sistem irigasi. Di sini para petani mengambil karena ada masalah irigasi ini, jadi jarak air yang diambil itu jauh, jadi mengakibatkan biaya yang tinggi. Lalu seperti isu lingkungan yang pada umumnya pada petani-petani yang lain, yaitu hama tikus dan kekeringan. Walaupun hama tikus itu sudah ada solusinya, seperti menggunakan penyetrum dan sebagainya, tetapi itu juga menjadi salah satu faktor yang paling besar untuk gagal panen. Lanjut ke kesimpulan. Jadi dari wawancara Pak Enjang, terlihat bahwa biaya rantai pasok tidak memiliki banyak ruang untuk penghematan. Selain itu, masalah lingkungan seperti irigasi yang tidak efisien dan ancaman hama mempengaruhi hasil panen. Adanya aspirasi petani terkait kebijakan impor beras juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Saran di sini adalah untuk pemerintah impor beras memberikan perhatian lebih pada produksi beras lokal sebelum melakukan impor, lalu menetapkan kebijakan harga gabah yang memperhatikan kebutuhan petani dan stabilitas harga pasar. Lalu untuk kedua, pengelolaan lingkungan. Di sini perlu adanya peningkatan infrastruktur irigasi untuk efisiensi biaya bagi petani. Dan yang terakhir, penggunaan alat penangkap tikus yang lebih efektif untuk mengatasi masalah hama tikus. Baik, sekian pemaparan mengenai supply chain atau rantai pasok dari kelompok kami mengenai bandar beras yang ada di Haurgelis. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.